Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia program 1 Jambi. Saya Sinani kembali hadir menemani Anda semua untuk religi pagi edisi hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah tersambung dengan narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita di religi pagi hari ini akan menghadirkan satu topik yaitu terkait puasa 6 hari di bulan Syawal ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Oke, baik pendengar nanti boleh bergabung di 0741634482 atau di nomor WhatsApp kami di 0813 87440803. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita di hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sadaqa Rasulullah wa sadaqallahul azim. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita ada kewajiban melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Dan setelah itu kita akan memasuki bulan yang suci setelah kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu, yaitu kita memasuki bulan Syawal, di mana di bulan Syawal itu atau bulan setelah bulan Ramadan, di situ kita sama-sama merayakan kesucian, keberhasilan setelah kita mensucikan dosa-dosa kita dengan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Hanya saja ketika kita memasuki bulan Syawal, di situ ada kesunahan. Kesunahan yaitu berpuasa 6 hari, di mana berpuasa 6 hari setelah melaksanakan puasa Syawal itu seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Artinya 6 hari ketika kita berpuasa setelah puasa di bulan Ramadan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kasaumid dahri, seperti berpuasa selama 1 tahun. Di dalam sebuah kitab namanya Maraqil Ubudiyah, di mana Maraqil Ubudiyah ini adalah merupakan syarah dari Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu adalah sebuah kitab yang dikarang atau disusun oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, dan diberi nama Maraqil Ubudiyah. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu, beliau mencantumkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawwala, kana kasiyamid dahri." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia ikuti puasanya di bulan Ramadan itu dengan puasa 6 hari, 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Artinya, orang yang memiliki nilai puasa seperti puasa 1 tahun, itu adalah puasa Ramadan yang diikuti 6 hari setelah bulan puasa itu di bulan Syawal,
bukan di luar bulan Syawal. Kalau sudah bulan Dzulqa'dah itu tidak lagi, atau bulan Dzulhijjah apalagi tambah jauh. Maka orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti atau dibarengi, disusul dengan 6 hari di bulan Syawal, baik itu berurutan maupun tidak berurutan, baik itu langsung begitu bulan Syawal tanggal 1 itu dilarang untuk berpuasa, tanggal 2 mulai, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Kemudian yang ke-8 itu biasanya dirayakan lagi dengan lebaran ketupat. Maka orang yang melakukan berpuasa di bulan Ramadan seperti itu dan dibarengi 6 hari di bulan Syawal, baik berurutan maupun tidak berurutan, maka orang yang seperti itu oleh Allah dinilai dengan sama orang yang berpuasa selama 1 tahun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ini adalah berat berpuasa setelah kita melakukan berpuasa 1 Ramadan. Artinya selama bulan Ramadan itu memang agak berat, karena setelah 1 bulan kita berpuasa, lazimnya dan enaknya adalah setelah itu berbuka dan tidak berpuasa lagi. Makan makanan itu yang enak kan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan, sunnahkan untuk melaksanakan puasa 6 hari setelah itu. Ini adalah merupakan perbuatan yang lumayan berat. Karena ini adalah perbuatan atau amal yang lumayan berat, maka Allah pun berikan ganjaran, berikan pahala sama dengan ia berpuasa selama 1 tahun. Untuk itu, pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membiasakan diri untuk mendapatkan berpuasa dan nilai puasanya itu sama dengan puasa 1 tahun, kasaumid dahri, yaitu dengan menjalankan puasa 6 hari sesudah puasa di bulan Ramadan, dan memasuki bulan Syawal kita berpuasa 6 hari. Jangan berpuasa hanya di bulan Syawal 6 hari, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka dengan demikian batal puasa kita, tidak akan dapat 1 tahun nilai puasa kita selama 6 hari di bulan Syawal itu. Maka syaratnya untuk mendapatkan pahala yang nilai pahalanya itu adalah 1 tahun berpuasa. Dengan kita berpuasa 6 hari itu adalah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya yang luar biasa sekali untuk mengingatkan kita pentingnya untuk melaksanakan puasa Syawal ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di 074163482 untuk topik bahasan kita di hari ini, puasa 6 hari di bulan Syawal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa, di mana? Yati di sini. Oh iya, silakan Ibu Yati. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya mengenai sholat witir, Pak. Oh iya, boleh. Ibu-ibu yang sudah berumur, yang tidak terlalu tua betul, itu penyakitnya tuh tidak bisa nahan air wudhu atau kentut lagi kasarnya, Pak. Dia mau sholat di masjid, malu bolak balik, jadi tidak enak lewat-lewatin. Jadi akhirnya dia sembahyang di rumah. Nah, yang dia ragukan tuh, dia terlalu hafal semua ayat-ayatnya. Nah, cuma bisanya kalau ayat kedua kulhu, karena tidak banyak yang hafal. Atau boleh dah, Pak. Oke, baik, itu aja. Itu iftitah, setiap rakaat iftitah itu baik atau
lebih baik lagi gitu Pak. Jadi setiap rakaat nanti beli pakai kita terus lah gitu. Jadi baru baca Fatihah. Oke. Baik gitu lah Pak. Daripada nggak sholat sama sekali kan nggak mungkin. Iya. Kita Baik. yang terus malu dia. Jadi di rumah boleh nggak gitu Pak? Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Diulang Bu, putus-putus suaranya. Ini terkait mau sholat witir di masjid katanya. Cuman kan karena udah berumur, jadi takut bolak-balik terus, mungkin kentut dan lain sebagainya. Ini boleh nggak Pak Ustadz? Tapi ayat ini yang dibaca setiap rakaat ini kul-kul terus ini Pak Ustadz. Gimana? Satu. Iya. Pak Ustadz. Iya baik. Ibu Yati disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang ingin sholat terawih di masjid, boleh. Kalau perempuan itu memang kan baiknya sholatkan di rumah, kecuali kalau ngejar jamaah. Tapi kalau tidak ngejar jamaah, ya baiknya sholat di rumah. Tetapi lebih bagus lagi kan ngejar jamaah. Kenapa kok ngejar jamaah? Karena kalau orang sholat berjamaah itu dia memiliki kelebihan 27 derajat dari sholat sendirian. Maka satu kali sholat sama dengan 27 kali sholat. Nah, sementara itu, karena ibu-ibu ini sudah uzur atau sudah tua, maka penyakitnya adalah kentut, kencing, kentut, kencing, kentut, kencing. Kalau nggak kentut, kencing. Kalau nggak kencing, kentut. Kalau nggak kentut, kencing. Begitu terus. Nah, bolak-balik dulu, balik-balik gitu. Dulu juga pernah ada itu, ada bapak-bapak waktu menunaikan ibadah haji, kentut kencing itu terus gawenya gitu. Jadi baru masuk duduk di Masjidil Haram, sudah keluar lagi. Mana jauh lagi ngambil air wudhu itu. Ngadu dengan saya waktu itu. Akhirnya saya bilang sama si bapak ini, hubungi dokter, itu urusan dokter. Sama dokter dikasih obat oles, nggak tahu apa namanya itu, dioleskan. Lalu dia bilang, alhamdulillah Ustadz, aku tertahan, tidak kentut-kentut lagi setelah mengoleskan obat dari dokter itu. Nah, ternyata ada solusinya. Cuman waktu itu saya sudah nggak ingat lagi dokternya siapa. Itu terjadi tahun 2003, terjadi tahun di 2003. Nah, sementara yang dilakukan oleh Ibu Yati ini di masjid biasa yang ketika ngambil air wudhu tidak terlalu jauh, maka ya sebetulnya nggak apa-apa juga, keluar ngambil wudhu terus nggak apa-apa juga, cuman jangan bertempat di depan, bertempat di belakang saja. Cuman kalau memang malu, takut dibilangin sama orang, ibu nih dikit-dikit wudhu, dikit-dikit wudhu, dikit-dikit wudhu, ngapain? Misalnya takut dibilang seperti itu. Kemudian sholat di rumah juga nggak apa-apa. Lalu ketika sholat di rumah, ya hafal cuman kul, nggak apa-apa, cuman kul itu aja. Jadi kita itu kalau kita sholat itu disuruh faqra'u ma tayassara minkum minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Quran itu untuk kita. Mana yang paling mudah bagi kita baca Al-Quran? Kalau yang mudah itu cuman Yasin, ya Yasin. Kalau kul mungkin terlalu panjang. Misalnya kul huwallahu ahad. Sudah itu langsung Allahu Akbar. Boleh, nggak apa-apa juga. Pindah-pindah yang lain nggak apa-apa. Misalnya karena nggak hafal kan, pindah-pindah yang lain. Misalnya ayat pertama, kul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Ayat kedua surah Yasin. Misalnya Yasin, Allahu Akbar. Nggak apa-apa juga seperti itu. Itu kan satu ayat itu. Atau kalau mungkin kepanjangan, ya satu ayat lagi yang lebih pendek. Misalnya yang pertama Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Langsung rakaat kedua setelah waladhdallin amin, baca ayat lagi nun, Allahu Akbar. Udah apa-apa juga seperti itu kan satu ayat itu kan satu ayat. Jadi yang penting itu membaca ayat yang mudah, yang mudah dan bisa kita hafal. Jangan mencari yang tidak hafal, pengen panjang-panjang sampai di tengah
lupa, akhirnya bingung dewe akhirnya di situ. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya kita dianjurkan atau disuruh untuk membaca dalam sholat itu adalah ayat-ayat yang paling mudah yang bisa kita hafal pada saat kita sholat itu. Lalu yang ditanyakan Ibu tadi itu baca iftitah. Ya, baca iftitah. Membaca doa iftitah atau bacaan doa iftitah itu hukumnya sunnah di situ. Maka ketika kita tidak membaca doa iftitah juga boleh. Tapi yang lebih bagus lagi ya tentu baca doa iftitah biar sempurna sholat kita. Karena urutan-urutannya itu kan setelah kita membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib itu. Kalau tidak sholat tidak diawali dengan takbiratul ihram, itu sholatnya tidak sah karena itu merupakan rukun sholat. Setelah itu baru doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Ketika kita membaca itu sholat kita tambah sempurna. Tidak membaca itu sholat kita sah. Misalnya Allahu Akbar takbiratul ihram langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhdallin. Amin. Setelah itu baca ayat sedapatnya, tidak baca ayat juga boleh, tidak baca ayat juga boleh, hanya saja sholatnya tidak sempurna dan orang yang seperti itu wajib belajar, wajib menuntut ilmu sholat. Makanya orang yang sholat dengan ilmu itu berbeda dengan orang yang sholat tidak dengan ilmu. Ketika orang yang sholat dengan ilmu, sholatnya sempurna. Oleh karena itu dikatakan ilmu itu seperti pohon, sholat itu atau ibadah itu seperti buah. Maka biasanya buah itu mengikut pohonnya. Kalau pohonnya duren, buahnya duren. Pohonnya nangka, buahnya nangka. Biasanya begitu. Tidak ada pohon duren buah nangka atau buah ceplukan, tidak ada. Maka orang yang sholat itu biasanya sesuai dengan ilmunya. Dan orang yang biasa mengamalkan ilmunya, maka mengamalkan sesuatu sesuai dengan ilmunya, maka allamallahu, Allah akan ajarkan ilmu yang lain gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Iska. Itu Bunda Zaki. Ya. Oke, silakan Bunda. Iya, sehat, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat banget. Silakan. Pertama-tamanya saya minta maaf sama Mbak ya, mana tahu salah saya. Ya, sama-sama Bunda. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lahir batin Pak Ustadz. Ya, sama-sama dari Bahar ya. Iya, betul. Iya, Pak Ustadz. Mau nanya ini Pak Ustadz. Kalau puasa bulan Syawal itu apa memang harus habis puasa itu, apa habis Lebaran, apa waktunya sampai habis bulan Syawal gitu? Oke, itu aja. Itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait puasa bulan Syawal ini Pak Ustadz, habis Lebaran atau sampai habis bulan Syawal nih Pak Ustadz, silakan. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bunda Zaki ya. Bunda Zaki di Sungai Bahar. Bunda Zaki dari Sungai Bahar. Selama ini saya dengar di telinga saya Bunda Sati gitu. Rupanya Bunda Zaki, artinya bundanya Zaki gitu. Punya putra namanya Zaki begitu. Begini Bunda Zaki, dari Sungai Bahar yang kalau dilihat dari bahasanya itu dari Jawa Tengah. Kalau dari bahasanya itu dari Jawa Tengah. Puasa 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak harus begitu kita masuk tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 2 langsung puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung puasa. Tidak begitu. Tidak harus begitu, tapi yang paling bagus adalah begitu. Tanggal 1 kita Lebaran, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita puasa Syawal. Itu yang paling bagus. Tapi ibu-ibu ini kendalanya kan
memiliki hutang biasanya kalau Ramadan itu, karena memang harus datang bulan. Maka ketika ibu-ibu memiliki hutang puasa seperti itu, ya bagusnya dibayar dulu hutangnya itu. Paling-paling hutangnya kan 6 itu kan. 6 atau 7 lah paling banyak itu. Berarti mulai puasanya berarti adalah tanggal 9. Maka tanggal 9, 10, 11, 12 sampai 6 hari ke belakang, nah di situ berpuasa. Kalau seandainya tidak begitu, mau pengen ngincer tanggal 2 di bulan Syawal juga boleh. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita melakukan puasa Syawal. Kemudian setelah itu baru bayar hutang juga boleh. Tapi yang lebih afdal lagi bayar hutang dulu, baru puasa. Itu. Atau kalau seandainya tidak mampu atau karena sesuatu halangan atau sesuatu pekerjaan yang lain yang mengganggu puasa berturut-turut seperti itu, ya boleh seling-seling. Tanggal 5 puasa, tanggal 6 berhenti, tanggal 7 puasa, tanggal 8 berhenti. Begitu seterusnya. Yang penting jumlahnya selama Syawal itu jumlahnya ada 6. Atau pas kebetulan di awal-awal bulan Syawal itu nggak sanggup atau nggak sempat untuk berpuasa. Kebetulan pada tanggal 24 misalnya, atau tanggal 23 Syawal, itu ada kesempatan untuk puasa. Nah, disitulah mulai puasa. Tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 selesai berturut-turut. Boleh seperti itu. Jadi untuk berpuasa Syawal itu tidak harus di awal Syawal atau di pertengahan Syawal atau di akhir Syawal, tapi di mana sempat, di mana bisa, di mana mampu selama bulan Syawal itu. Kalau sudah keluar dari bulan Syawal, berarti tidak ada lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu Ibu Bunda Zaki. Iya, itu dia Bunda Zaki ya, dari Palembang sudah bergabung juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zudi. Bulan. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batin Pak Ustaz. Sama-sama Pak Zudi. Pak Zudi tinggal di mana? Di Perumnas Marbulian. Oh ya, Perumnas Marbulian komplek ya. Iya, di kompleknya tinggal. Iya. Orang Islam ini menyambut bulan puasa ini sangat gembira sekali, menjalankan perintah Allah SWT. Tetapi sebagian orang Islam ini puasa sanakan, sholat sanakan, tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, amarahnya. Itu puasa bagaimana itu tuh? Tidak sesuai dengan agama anjurannya. Untuk jelaskannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal khusus untuk Pak Zudi di Perumnas Marbulian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia hanya merasakan lapar dan haus dari puasanya itu. Tidak ada mendapatkan pahala yang banyak. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Karena orang-orang yang seperti itu, dia meninggalkan atau melanggar aturan-aturan puasa. Aturan-aturan puasa yang meninggalkan atau yang menggagalkan pahala puasa itu apa saja? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam yada' qaula zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah menyampaikan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keperluan kepadanya agar ia meninggalkan makan dan minumnya. Masya Allah, yang seperti itu akan merusak. Apa yang dirusak? Puasanya itu dirusak. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh nafsunya tadi. Dirusak oleh keinginannya tadi. Dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dusta. Dia berpuasa tapi dia mengamalkan perkataan dusta atau melaksanakan perkataan dusta. Oleh karena itu, ada 5, biasanya itu ada 5. Ada 5 yang menyebabkan puasa orang itu batal. Yang pertama adalah al-kadzibu, yang pertama dia berdusta, yang kedua adalah al-ghibatu, ghibah, kemudian yang ketiga an-namimah. An-namimah itu adu domba, kemudian yang keempat al-yaminul kadzibatu, sumpah dusta atau sumpah palsu, kemudian wan nadru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Maka ketika ada orang yang melanggar 5 aturan ini yang diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang seperti itu sia-sia puasanya atau batal puasanya. Lebih lebih ekstrim lagi itu kalau menurut pendapat Aisyah dan Imam Ahmad, beliau berdua memahami hadis yang membatalkan puasa yang 5 itu batal puasa secara keseluruhannya. Artinya dia harus ngulang puasa lagi. Itu menurut Ummul Mukminin Aisyah dan Imam Ahmad. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan para sahabatnya, itu cukup membatalkan puasa saja. Tidak membatalkan, cukup membatalkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasanya itu sendiri. Artinya selama dia tidak makan dan minum, maka pada saat itu dia tidak perlu mengganti puasanya di hari lain. Jadi Pak Zudi, orang yang seperti itu, orang yang ketika dia berpuasa, dia marah-marah, orang yang seperti itu kan berarti dia melakukan rofas dan juga melakukan fusuk. Maka Nabi SAW menasihati kita, innamas saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuk wala tajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang berpuasa, puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang dari kamu berpuasa, jangan berkata keji, jangan melakukan perbuatan terlarang, jangan juga mengganggu orang lain. Seperti itu tidak boleh. Jika ada orang yang mengajak berantem, mengajak berkelahi, atau mengajak bantah-bantahan, atau memakinya, maka katakan inni shaimun, aku sedang puasa. Itu karena puasa adalah perisai. Maka orang yang berpuasa kemudian dalam puasanya itu marah-marah kepada orang lain, maka puasanya itu akan terganggu pahalanya. Menurut Imam Ahmad dan Aisyah radhiyallahu anha, itu justru malah batal puasanya. Begitu. Pak Zudi ya, yang sudah bergabung juga. Pak Ustadz, sayang sekali kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini harus berakhir. Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, apalagi setelah nanti selesai bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Baik, dan pendengar, kebersamaan kita di Religi Pagi harus berakhir. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.